Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Dan di video kali ini aku bakal ngasih informasi ke kalian nih mengenai seleksi mandiri di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, siapa nih di antara kalian yang mungkin sampai saat ini belum dapat kampus? Nah, boleh banget nih untuk menjadikan si UMM ini salah satu pilihan kalian untuk kuliah. Oke, langsung aja kita simak ya informasinya apa aja sih? Nah, jadi untuk informasi yang pertama itu adalah mengenai syarat umum. Jadi ini syaratnya ibaratnya wajib ya buat kalian yang mau masuk ke UMM nih melewati seleksi mandiri. Yang pertama adalah kalian lulusan SMA dan yang sederajat mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Nah, yang kedua adalah kalian wajib mengupload ijazah. Tapi bagi kalian yang mungkin lulusan tahun 2021 kan mungkin bisa aja yang belum dapat ijazah. Nah, kalian bisa menggunakan rapor SKL atau ijazah kalau memang udah keluar. Nah, yang berikutnya adalah membayar biaya pendaftaran yang nominalnya itu sudah ditentukan oleh si UMM. Terus yang berikutnya adalah mengisi biodata online di online.umm.ac.id atau bisa juga aplikasi PMB UMM. Nah, yang berikutnya nih, apa ya kira-kira? Oke, yang berikutnya adalah mengenai biaya pendaftaran. Jadi buat kalian yang mau masuk ke UMM, ini ada beberapa biaya pendaftaran. Yang pertama, kalau kalian ngambil S1 atau vokasi, untuk biaya pendaftarannya adalah sebesar Rp400.000. Nah, buat kalian yang mau ngambil S2 atau strata 2, biaya pendaftarannya adalah sebesar Rp500.000. Nah, sedangkan untuk kalian yang ngambilnya adalah S3 doktoral, itu nanti biaya pendaftarannya sebesar Rp600.000. Oke, ya selanjutnya nih masih ada untuk profesi nurse atau apoteker ataupun fisioterapi, untuk biaya pendaftarannya adalah sebesar Rp450.000. Oke, untuk yang selanjutnya adalah untuk kalian yang mau ngedaftar di UMM tapi ngambilnya profesi insinyur, maka kalian harus membayarkan biaya pendaftaran sebesar Rp750.000. Oke, kita ke informasi yang berikutnya ada jalur seleksi. Jadi untuk masuk ke UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang ini kalian nggak hanya punya satu pilihan jalur tapi ada beberapa jalur, dan itu juga nanti tergantung kalian mau ngambilnya entah itu S1, S2 dan lain-lain. Nah, beberapa jalurnya yang pertama ada jalur prestasi, yang ini bisa akademik ataupun non-akademik. Nah, yang kedua ada jalur reguler, itu nanti menggunakan seleksi rapor dan juga TPA atau tes potensial akademik. Terus ada juga melalui jalurnya yang ketiga adalah jalur kelas psikologi internasional, ada juga jalur vokasi, jalur beasiswa yatim atau piatu. Nah, yang selanjutnya ini bagi kalian yang punya KIP atau Kartu Indonesia Pintar bisa kalian manfaatkan karena di UMM ini menerima seleksi mandirinya itu menggunakan jalur beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Nah, yang berikutnya adalah jalur beasiswa PPUT atau Ulama Tarjih. Terus juga masih ada jalur transfer. Nah, terus juga masih ada jalur international student dan ada juga kampus merdeka. Nah, untuk yang aku sebutin ini belum semuanya karena masih ada juga beberapa jalur yang mungkin bisa kalian coba untuk masuk di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, kita next ke informasi yang berikutnya. Di informasi yang berikutnya adalah jadwal pendaftaran. Jadi yang pertama ini untuk kalian yang ngambilnya adalah jalur reguler program sarjana atau vokasi atau diploma. Nah, untuk pendaftarannya ini mereka membuka dari 1 November 2020 sampai dengan 15 Agustus 2021. Nah, pendaftarannya ini cukup kalian lakukan secara online tanpa harus datang ke si UMM-nya langsung. Nah, yang kedua untuk tes non-FK itu nanti menggunakannya seleksi rapornya semester 1 sampai dengan semester 5. Terus masih ada TPA atau tes potensial akademik dan psikotes secara online. Nah, yang ketiga untuk pengumumannya itu nanti bisa kalian akses sekitarnya 2 minggu setelah pendaftaran, dan untuk tes kesehatannya ini khusus Fikes itu nanti juga sesuai hasil pengumuman. Nah, buat kalian untuk yang mau registrasi ya nanti juga dilakukannya sesuai dengan hasil pengumuman. Oke,
Kita next yang berikutnya untuk jadwal pendaftaran. Kalau tadi regulernya ada vokasi dan lain-lain, yang sekarang ini adalah program sarjana kedokteran dan juga farmasi periode kedua. Jadi untuk pendaftarannya sendiri ini dibuka dari tanggal 19 Mei sampai dengan 21 Juli 2021, ini juga online. Terus untuk tes CBT kedokteran dan farmasinya itu dilakukan tanggal 23 sampai dengan 25 Juli 2021 di kampus 3 UMM. Nah, untuk yang berikutnya adalah untuk pengumumannya nanti bisa kalian akses pada tanggal 29 Juli 2021. Sedangkan untuk tes kesehatannya itu nanti bisa dilakukan dari tanggal 29 Juli sampai dengan 4 Agustus 2021. Nah, buat kalian yang mau registrasi bisa dilakukan dari tanggal 29 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021. Yang berikutnya adalah untuk jadwal pendaftaran. Kalau yang ini adalah untuk jalur reguler farmasi. Nah, ini buat kalian yang mau ngambil farmasi ini diperhatikan baik-baik ya. Jadi untuk jalur reguler farmasi ini pendaftarannya dibuka dari tanggal 3 Juli sampai dengan 10 Agustus 2021 secara online. Sedangkan untuk tes CBT farmasinya itu nanti dilakukan tanggal 12 sampai 13 Agustus 2021 yang bertempat di kampus 3 UMM. Nah, berikutnya untuk pengumumannya nanti bisa kalian akses pada tanggal 23 Agustus 2021. Sedangkan untuk tes kesehatan nanti dilakukan di tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 September 2021. Nah, buat kalian nih yang mau registrasi nanti bisa dilakukan sejak tanggal 23 Agustus sampai dengan 3 September 2021. Oke, kita next ke informasi yang berikutnya adalah mengenai akreditasi. Jadi perlu kita ketahui bahwa si Universitas Muhammadiyah Malang ini memiliki banyak sekali jurusan dan juga fakultas. Yang pertama ada Fakultas Agama Islam. Nah, untuk di fakultas ini ada beberapa program studi, ada pendidikan agama Islam dan juga ada ahwal syariah itu sudah mendapatkan akreditasi A. Nah, untuk ekonomi syariahnya dia sudah mendapatkan akreditasi B dan untuk pendidikan bahasa Arabnya dia juga sudah memiliki akreditasi B. Oke, selanjutnya kita beranjak ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik ini ada beberapa jurusan. Ada Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, dan HI atau Hubungan Internasional yang semuanya ini sudah memiliki akreditasi A. Nah, yang berikutnya adalah Fakultas Psikologi di mana di dalamnya ada jurusan psikologi yang sudah mengantongi akreditasi A juga. Nah, yang berikutnya ada dari Fakultas Hukum yang di dalamnya ada jurusan Ilmu Hukum yang sudah memiliki akreditasi A. Nah, yang berikutnya adalah Fakultas Ekonomi. Jadi di Fakultas Ekonomi ini ada beberapa jurusan, ada manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan yang ketiganya sudah memiliki akreditasi A. Nah, sedangkan untuk Fakultas Pertanian dan Peternakan, ini ada beberapa jurusan juga, ada agroteknologi atau agronomi, ini akreditasinya udah A. Terus juga ada sosial ekonomi pertanian, agribisnis, ini A juga. Terus juga ada ilmu dan teknologi pangan yang akreditasinya sudah A. Nah, selain itu juga masih ada kehutanan dan peternakan, di mana kehutanan sudah memiliki akreditasi B dan untuk peternakan sudah memiliki akreditasi A. Nah, yang berikutnya nih, kita masih punya budidaya perairan dalam kurung perikanan ya, yang akreditasinya sudah A. Oke, yang berikutnya ada Fakultas Ilmu Kesehatan yang di dalamnya ada beberapa jurusan, ada farmasi, ilmu keperawatan, fisioterapi. Nah, untuk ketiganya ini akreditasinya dia sudah mendapatkan akreditasi B. Nah, yang terakhir di slide ini ya, ada Fakultas Kedokteran yang di dalamnya ada jurusan pendidikan dokter yang sudah mengantongi akreditasi B. Untuk yang berikutnya nih, masih ada beberapa fakultas. Ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di dalamnya ada pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan biologi, terus juga ada pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan guru sekolah dasar yang akreditasinya itu sudah A. Nah, sedangkan untuk pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mereka sudah mengantongi akreditasi B. Nah, yang berikutnya adalah Fakultas Teknik, ini ada beberapa jurusan.
Ada teknik mesin, ada teknik sipil, teknik industri, dan juga ada informatika, dan ada juga jurusan teknik elektro. Untuk mesin, industri, dan informatika, mereka sudah mengantongi akreditasi A, sedangkan untuk teknik sipil dan teknik elektro, mereka sudah mengantongi akreditasi B. Nah, yang berikutnya untuk vokasi, ada D3 perbankan dan keuangan, terus juga ada D3 teknologi elektronika, ada D3 keperawatan. Nah, untuk akreditasinya ini A, B, A ya. Nah, yang dua terakhir nih ada D4 bisnis properti dan D4 agribisnis unggas. Nah, keduanya ini untuk akreditasinya ini sudah terdaftar Dikti. Nah, teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai seleksi mandiri di UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi buat kalian yang masih ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian nih, yuk tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.